Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kita sudah sampai di seksi terakhir dalam Hot Ekonomi. Masih bersama saya ada Pak Yose dan juga Pak Edi. Pak Yose, tadi banyak sekali hal yang sudah diungkapkan oleh Pak Edi begitu soal bagaimana kedepannya Indonesia akan memulihkan ekonomi. Tapi apakah kita bisa akan tumbuh positif begitu di kuartal 4 ini? Dan apa input yang bisa diberikan sehingga kita bisa terus memulihkan ekonomi di tengah kondisi daya saing dunia saat ini? Kelihatannya kalau menjawab pertanyaan apakah kita bisa tumbuh positif, kelihatannya agak susah ya. Seperti tadi kita sudah bahas bahwa perekonomian Indonesia itu lebih banyak ditopang oleh konsumsi domestik. Dan konsumsi domestik kita walaupun kemarin ini naik sebesar 6% dari kuartal 3 selama kuartal 3 dibandingkan dengan kuartal 2, itu kalau kita mau positif itu konsumsinya harus naik hingga mungkin hampir sekitar 7-8%. Ya. Dan itu agak sulit. Kemarin ini aja cuma sekitar 6%. Itu 8% kita dengan asumsi bahwa investasi masih tetap ada nih. Nah, investasinya itu sendiri ternyata juga harus naik cukup tinggi juga. Di atas 5% kalau kita mau hampir sama lah dibandingkan dengan kondisi tahun kemarin gitu ya. Jadi kelihatannya agak pesimis kalau saya melihatnya bahwa ini bisa tercapai, terutama kalau kita melihat bahwa kondisi kesehatan sekali lagi belum under control gitu ya. Jadi mungkin yang seperti dikatakan oleh Pak Wamen tadi itu mungkin kita bisa minus 1 mungkin ya, atau bahkan bisa di bawah itu kontraksinya. Oke, apa input yang bisa diberikan untuk pemerintah saat ini? Ya, saya pikir sama aja karena memang permasalahan kesehatannya ini yang menjadi dasar, menjadi permasalahan utama, ya tetap masih nggak bisa lepas dulu dari itu. Dan seperti tadi yang dikatakan, protokol kesehatan itu harus dijalankan. Dan satu lagi, seperti tadi saya katakan, kita sebenarnya punya pilihan dari awal juga kita sudah punya pilihan. Kita memisahkan orang sakit dari orang sehat. Tetapi artinya orang sakit ini kita harus identifikasi dulu. Dengan testing hanya sekitar 40.000 per hari, kita mustahil akan mengidentifikasi semua orang sakit. Akhirnya yang terinfeksi itu akan makin tinggi. Mengapa misalnya Korea Selatan bisa mempertahankan ekonominya tetap berjalan? Begitu juga Jepang juga seperti itu, tanpa harus melockdown pesat. Karena mereka to some extent mampu mengidentifikasi orang-orang yang sakit ini dan menaruhnya di tempat perawatan ya, sehingga yang sehat mempunyai resiko tertular yang lebih rendah. Tapi kalau kita kan enggak, di mana-mana ada nih orang-orang sakit yang walaupun mungkin tidak ada gejala tetapi tetap bisa menularkan kepada orang lain. Dan selama itu ada, selama itu mengancam, kelas menengah seperti yang tadi dikatakan, nggak mau mengeluarkan uangnya, nggak mau berpariwisata, nggak mau pergi ke mal dan membelanjakan uang mereka, akhirnya masuk semua ke bank aja. Kita bisa lihat dana pihak ketiga di bank masih terus menguat, ya masih terus bertambah. Jadi sekali lagi itu protokol kesehatannya dan juga ya ditingkatkanlah, karena ditingkatkanlah usaha kita. Sumber dayanya ada kok sebenarnya. Dengan testing hanya sekitar 40.000 itu setelah 8 bulan sebenarnya buat saya agak memalukan gitu ya. India aja bisa 10 kali lipat dari itu per hari. Masa kita juga masih seperti sekarang ini. Nah, sambil tentunya kita menunggu vaksin yang mungkin akan ada di kuartal pertama atau kuartal kedua tahun depan. Tapi kan itu masih cukup lama waktunya. Oke, baik. Pak Edi, silakan. Ya, saya kira saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Yose bahwa kapasitas tes kita perlu ditingkatkan lagi gitu. Karena saya bilang lagi karena sebenarnya yang sekarang sekitar antara 30 berfluktuasi antara 30.000 sampai 40.000 orang per hari itu juga sudah merupakan peningkatan dibandingkan sebelumnya. Tapi saya setuju bahwa itu harusnya ditingkatkan lagi dan itu hubungannya dengan kapasitas lab ya, kapasitas lab, kapasitas SDM dan sebagainya gitu ya.
saya bukan orang kesehatan. Kementerian Kesehatan akan bisa menjawab lebih baik ya bagaimana upaya meningkatkan kapasitas tes. Tapi idenya adalah mengidentifikasi yang terinfeksi, memisahkannya dengan yang sehat, itu setuju. Dan memang tadi yang saya ulangi lagi ya, jadi di luar itu kita kan nggak bisa menunggu ya, kita juga nggak bisa menunggu vaksin datang, kemudian vaksin efektif, itu kan lain lagi halnya itu ya. Vaksin datang, vaksin disuntikkan, vaksin efektif itu lain lagi ceritanya. Yeah. Bisa saja datang tapi belum langsung bisa disuntikkan, bisa saja disuntikkan tapi tidak terlalu efektif karena jumlah penduduk kita kan demikian besarnya ya. Jawabannya adalah protokol kesehatan. Ini nggak bisa ditawar kalau menurut saya, dan ini menjadi tantangan besar dari pemerintah semua jajaran untuk menegakkan protokol kesehatan. Karena kalau tidak, ya kita nggak kemana-mana. Jadi intinya saya setuju yang disampaikan oleh Mas Yose. Oke, Pak Edi terima kasih untuk waktunya dan juga analisanya serta bincang-bincangnya bersama kami di sini. Pak Yose juga terima kasih, sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Semoga ekonomi kita lebih cepat pulih, khususnya untuk menutup kuartal 4 tahun 2020 ini. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak, Pak Edi dan juga Pak Yose. Terima kasih. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Saksikan serial diskusi Economic Outlook 2021 yang akan diselenggarakan oleh Berita Satu Media Holdings mulai tanggal 24 hingga 26 November 2020. Sejumlah menteri bidang ekonomi pun akan hadir sebagai pembicara. Event ini dapat Anda saksikan melalui berita1.com, YouTube dan juga Facebook Berita Satu mulai pukul 9.30 hingga 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Poppy Zedra, terima kasih, sampai jumpa.